Semoga teman-teman diberikan kesehatan oleh Allah ya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 4, yaitu hidup bersih dan sehat. Dengan subtema 3, yaitu hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Teman-teman, ketika teman-teman menonton video ini, Bunda harapkan teman-teman membawa buku tematik tema 4 dan alat tulisnya ya. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tematik tema 4 ya, dengan subtema 3 seperti yang tadi sudah Bunda kasih tahu ya teman-teman. Dan kita akan belajar pembelajaran 1 dan 2. Di pembelajaran 1 dan 2 itu tujuan pembelajarannya itu ada 4. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah 1. Melalui kegiatan membaca teks bacaan taman yang bersih dan indah, siswa dapat mengetahui menjaga kebersihan di taman. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati, siswa dapat menyebutkan nama-nama bangun ruang. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati, siswa dapat mencari benda yang berbentuk bangun ruang. Yang keempat, melalui kegiatan membaca teks bacaan, permainan yang mencerminkan persatuan, siswa dapat memahami kerjasama antar kelompok. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Baik, untuk lebih lancarnya lagi teman-teman ketika menonton video ini, marilah sama-sama kita membuka pembelajaran kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman, kita sekarang akan membaca teks bacaan di subtema 3 pembelajaran 1 halaman 98. Teman-teman tolong dibuka ya bukunya di halaman 98. Bunda akan membacakan, teman-teman tolong di rumah membaca juga ya, mengikuti Bunda Ozan. Taman yang bersih dan indah. Setiap sore aku selalu bermain di taman kompleks dekat rumahku. Banyak pepohonan di taman sehingga udaranya terasa sejuk. Taman itu juga bersih dan indah. Aku dan teman-teman selalu menjaga kebersihan di taman itu. Begitu juga dengan warga kompleks yang datang ke taman tersebut. Salah satu caraku menjaga kebersihan taman adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Lingkungan taman bermain yang bersih membuat kesehatan kita lebih terjaga. Nah, teman-teman, dari teks yang sudah Bunda bacakan tadi di halaman 98 sampai 99, di situ dijelaskan bagaimana cara kita menjaga kebersihan di tempat bermain. Nah, sekarang Bunda akan menyebutkan cara menjaga kebersihan di tempat bermain itu ada apa aja ya. Yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tidak mencoret-coret benda yang ada di tempat bermain. Itu adalah cara teman-teman menjaga kebersihan di tempat bermain ya, teman-teman. Kemudian, teman-teman tahu ini gambar apa? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar tempat sampah. Ketika teman-teman bermain di tempat bermain, pasti teman-teman selalu melihat tempat sampah, bukan? Nah, tempat sampah di tempat bermain ada banyak bentuknya teman-teman. Bentuknya kayak apa aja ya? Ada yang berbentuk seperti balok, kubus, ada juga yang berbentuk seperti tabung. Teman-teman tahu tidak apa itu kubus, balok, dan tabung? Nih Bunda kasih gambarnya ya. Ini contohnya adalah kubus. Kemudian yang kedua ini contoh dari balok. Ini contoh dari tabung. Ini kubus, balok, tabung itu apa sih teman-teman? Bunda akan menjelaskan salah satunya ya. Bunda akan menjelaskan tentang, nah ini adalah yang tadi Bunda sudah tayangkan. Ini adalah salah satunya, adalah namanya kubus. Kubus itu apa sih? Bunda akan menjelaskan di sini ya. Kubus adalah salah satu jenis bangun ruang dengan permukaannya berbentuk persegi. Ya teman-teman, Bunda ulangin lagi, kubus adalah salah satu jenis bangun ruang dengan permukaannya berbentuk persegi. Kita kali ini di subtema 3 kita akan belajar tentang bangun ruang ya teman-teman. Kalau di subtema sebelumnya teman-teman sudah belajar bangun datar ya. Sekarang kita akan belajar bangun ruang. Ada banyak jenis bangun ruang yang teman-teman harus ketahui selain kubus. Kira-kira bangun ruang apa lagi ya yang harus teman-teman ketahui? Yuk sama-sama kita simak berikut video selanjutnya.
Nah, teman-teman, tadi udah dijelasin ya, kubus itu adalah salah satu bangun ruang. Nah, selain kubus, bangun ruang itu juga ada jenis-jenisnya, teman-teman. Ada kubus yang pertama tadi kita sudah Bunda sudah jelaskan ya, ini kubus ya teman-teman ya. Kemudian ada juga yang namanya adalah balok. Loh, kok sama antara balok sama kubus Bunda gitu ya teman-teman? Beda ya teman-teman antara kubus dan balok. Kalau kubus permukaannya ini adalah berbentuk persegi ya. Tapi kalau balok permukaannya berbentuk persegi panjang ya. Teman-teman harus membedakan antara balok dan kubus. Baik, ini adalah balok dan kubus. Selanjutnya, bangun ruang yang ketiga adalah prisma segitiga. Ini adalah prisma segitiga ya teman-teman ya. Nah, alas permukaannya berbentuk segitiga, makanya dikatakan prisma segitiga. Kemudian ada lagi bangun ruang yang keempat. Ini adalah bangun ruang 5 segi 4. Ya, 5 segi 4 ini atasnya seperti segitiga, seperti kerucut gitu. Tapi permukaannya berbentuk persegi atau segi 4. Namanya disebut 5 segi 4. Ini 5 segi 4 ya teman-teman. Kemudian ada lagi bangun ruang selanjutnya adalah ini bangun ruang tabung. Nah, ini banyak ya teman-teman menemukannya ya, bangun ruang tabung. Seperti gelas ini seperti bangun ruang tabung, celengan juga bangun ruang tabung ya. Nah, ini semuanya adalah contoh dari bangun ruang. Yuk kita sebutin lagi yuk. Ini apa teman-teman? Betul sekali, ini namanya adalah kubus. Kemudian ini namanya apa teman-teman? Betul sekali, ini namanya adalah balok dengan permukaannya berbentuk persegi panjang. Bangun ruang yang ketiga adalah ini apa? Prisma segitiga. Betul sekali, prisma segitiga. Kemudian yang keempat ini namanya adalah hebat 5 segi 4. Kalau yang ini namanya adalah betul sekali, namanya adalah tabung. Hebat teman-teman semua. Sudah bisa teman-teman menyebutkan nama-nama bangun ruang? Nah, teman-teman boleh lihat di sekeliling rumah teman-teman, kira-kira ada benda apa saja yang berbentuk bangun ruang. Ya, teman-teman ya. Boleh dilihat kira-kira yang berbentuk kubus apa ya, yang berbentuk balok apa ya. Contohnya kalau berbentuk balok biasanya tuh lemari. Ya, lemari berbentuk balok. Kemudian tabung, biasanya contohnya adalah gelas berbentuk tabung. Gitu ya, teman-teman ya. Baik teman-teman juga harus bisa membedakan antara bangun ruang sama bangun datar ya. Jadi kalau bangun datar itu tipis ya teman-teman, tidak ada isi di dalamnya. Oke, tapi kalau bangun ruang itu ada isi di dalamnya. Contohnya kayak balok, ini contoh dari balok adalah lemari. Nah, lemari ada isinya nggak di dalamnya? Ada. Tapi kalau contoh persegi panjangnya, bisa papan, bisa jendela, dan itu tidak ada ruangannya, itu namanya bangun datar. Tapi kalau teman-teman mencari bangun ruang yang di dalamnya ada ruangannya ya, itu ada ruangannya ya teman-teman ya, paham? Oke, jika teman-teman paham, teman-teman boleh lihat di rumahnya masing-masing, kira-kira ada bangun ruang apa saja di rumah teman-teman. Boleh teman-teman nanti cari ya di rumah masing-masing. Teman-teman, bangun ruang kubus memiliki ruas garis. Pasti teman-teman sudah belajar yang namanya ruas garis. Apa itu ruas garis? Ini adalah ruas garisnya ya. Ada berapa ruas garis dari bangun ruang kubus ini ya? Yuk kita cari sama-sama. Bunda akan menggambarkan bangun ruang kubus di papan tulis ini ya. Bangun ruang kubus. Ini adalah salah satu contoh bangun ruang kubus. Kita akan mencari ruas garis dari kubus ini ya, ada nama ruas garisnya. Nama ruas garis. Nama ruas garisnya itu kita bisa ambil dari huruf-huruf yang ada di sekitar kubus ini. Nah, tadi Bunda sudah menyebutkan ruas garis itu yang mana aja sih? Ruas garis ini.
adalah garis-garis yang menyambungkan antara kubus ya. Ini namanya adalah ruas garis. Dan nama ruas garisnya adalah kita bisa ambil dari nama atau huruf yang ada di kubus. Di sini ada huruf A dan B. Ini ya teman-teman, ini nama ruas garisnya. Berarti nama ruas garisnya adalah AB. Ya, kita tulis di sini AB. Kemudian ruas garis selanjutnya adalah satu lagi di sini. Ini namanya ruas garisnya apa? BC. Kemudian ada 1, 2. Kemudian ruas garis selanjutnya adalah yang di atasnya. Ini ruas garis ketiga. CG. CG. Kemudian ruas garis yang keempat ada GH. Ini ruas garisnya lagi. Ini ruas garis yang keempat, GH. Kemudian ruas garis yang selanjutnya, ruas garis yang kelima, kita lanjutin lagi. Ini adalah ruas garis yang kelima, HE ya teman-teman, HE. Kemudian ruas garis selanjutnya EF bisa. Ini yang ke-6, kita tulis lagi ya, EF. Selanjutnya kita boleh ke atas, ini ruas garis yang selanjutnya 7. Hurufnya ada F dan G, berarti nama ruas garisnya adalah FG. Oke, kemudian mana lagi yang belum kita cari ruas garisnya? Nih, ada lagi yang belum, yang turun ke bawah. H dan D, nama ruas garisnya berarti HD. Ini yang ke-8, HD. Masih ada lagi? Ada lagi ya teman-teman? DC. Ini belum. DC berarti nama ruas garisnya adalah DC, betul. Boleh CD, boleh DC ya teman-teman ya. Jadi tidak terpaku mau DC dulu atau CD dulu, sama aja. Oke? Lanjut. Ini berarti yang ke-9. Nah, udah ada 9 ruas garisnya. Kemudian mana lagi yang belum teman-teman boleh lihat di rumah? Betul, ini ada lagi yang belum, DA. DA atau AD juga sama aja ya teman-teman, berarti AD. Itu adalah yang ke-10. Nah, selanjutnya mana lagi teman-teman? Coba bantu Bunda untuk mencari ruas mana lagi yang belum kita tulis. Ya, ini dia. Masih ada lagi yang belum. Nah, ini yang belum ya. FB. FB, kalau yang 9 ini tadi DC ya. Sekarang kita ruas garis yang selanjutnya adalah FB. Berarti yang ke-11. Betul. Kita tulis di sini ya. Yang ke-11 berarti FB atau BF sama aja ya, teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya ada lagi nggak kira-kira? Coba teman-teman amati, kira-kira ada lagi nggak yang belum Bunda sebutkan ruas garisnya? Betul sekali, ada lagi ternyata teman-teman di sini. Ini belum kita taruh ruas garisnya ya. Kira-kira nama ruas garisnya apa? AE. Betul sekali. Nama ruas garisnya adalah AE. Ini yang ke-12. Nah, kira-kira ada lagi nggak? Teman-teman boleh diamati lagi ya. Kira-kira ada lagi nggak? Nggak ada lagi ya teman-teman. Udah selesai. Ini udah kita nih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Coba kita hitung nama ruas garisnya, benar ada 12 nggak ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ruas garis di bangun ruang kubus berarti ada 12. Betul sekali. Itu hanya pada kubus ya teman-teman ya. Ruas garis yang ada pada kubus berarti ada 12. Gitu. Nah, sekarang teman-teman Bunda minta teman-teman mengamati bangun ruang yang lain ya. Di
Di situ ada kubus, balok, prisma segi 4, prisma segi 3. Teman-teman boleh mencari nama-nama ruas garis dari bangun ruang tersebut. Ya, caranya boleh seperti Bunda yang tadi atau teman-teman menggunakan cara yang lain juga tidak apa-apa. Kita akan belajar di pembelajaran 2 ya. Pembelajaran 2 halaman 106. Dan di sini ada teks bacaan. Bunda akan membacakan teks bacaan. Teman-teman tolong baca di rumah juga ya. Bunda akan membacakannya. Lapangan olahraga. Setiap hari Sabtu, Salman bermain bola dengan teman-temannya. Mereka bermain di lapangan kompleks rumah Salman. Lapangan itu terletak di sebelah kantor RW. Lapangan tersebut dibagi menjadi 2 bagian. Lapangan pertama diberi rerumputan untuk bermain bola. Lapangan kedua disemen untuk bermain bola basket, badminton, bola voli maupun olahraga lainnya. Salman sering memakai lapangan yang ada di rumputnya untuk bermain bola. Dalam bermain bola, mereka melakukan kerjasama. Kerjasama dibutuhkan agar permainan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, teman-teman, di rumahnya ada lapangan bermain nggak? Kalau ada, teman-teman kira-kira suka bermain nggak di situ? Suka kan? Nah, teman-teman pasti suka bermain dengan teman-teman di rumah, dengan teman rumahnya masing-masing ya. Di sini, Salman suka bermain bola. Kalau teman-teman bermain bola, pasti teman-teman melakukan kerjasama dengan teman-teman yang lain, ya kan? Untuk apa? Untuk menggolkan bola ke gawang. Betul. Dalam bermain yang membutuhkan kerjasama, teman-teman harus menghargai dan menghormati pendapat dari teman satu timnya ya, atau satu kelompoknya. Tidak boleh ada yang saling marah-marahan atau yang berbeda pendapat. Jika teman-teman berbeda pendapat, nanti ketika bermain teman-teman akan kalah. Ya, teman-teman mau kalah nggak? Nggak mau kan? Pasti mau menang. Makanya kalau mau menang, teman-teman harus bekerja sama dengan hebat dan tidak boleh saling menjatuhkan atau tidak boleh saling membeda-bedakan teman. Oke, teman-teman? Itu saja pembelajaran kali ini. Sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah terlebih dahulu ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, jaga kesehatan walaupun di rumah masing-masing ya, tidak boleh keluar. Kemudian tetap semangat belajar di rumah. Bunda Ozan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.